Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang validitas yang diolah dengan menggunakan SPSS. Ya, pertama Anda harus mengetahui dulu apa itu fungsi dari validitas. Validitas itu digunakan untuk mengukur sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Ini menurut bukunya Sulianto tahun 2007. Ya. Jadi fungsi validitas itu sebenarnya agar kesimpulan penelitian itu bisa memberikan gambaran yang mendekati keadaan sebenarnya. Ya, jadi mendekati kenyataan. Bagaimana caranya menentukan apakah data kita valid atau tidak? Di sini ada 3 teknik, ya, 3 cara. Anda bisa melakukan salah satu, tidak harus ketiga-tiganya. Yang pertama, nanti dari SPSS akan kita mendapatkan koefisien korelasi produk momen, atau Pearson correlation, ya. Itu jika hasil Pearson correlation atau korelasi produk momennya lebih dari 0,3, berarti variabel itu dinyatakan valid. Lalu yang kedua, menggunakan tabel. Ya. Anda bisa membuka tabel. Ya. Ini caranya seperti ini. Kalau Pearson correlation atau korelasi produk momennya lebih dari R tabel, nah ini caranya melihat tabel alfa, lalu di N itu data dikurangi 2. Ya. Itu kalau korelasinya produk momen lebih besar dari tabel itu berarti valid. Dan yang ketiga adalah dengan melihat nilai signifikan. Nanti di SPSS itu akan kelihatan nilai signifikan. Ya, kalau lebih kecil atau sama dengan 0,05 atau 5%, maka variabel itu dinyatakan valid. Dan ini yang nanti ditampilkan di jurnal ilmiah atau laporan penelitian, ya. Sebagian besar pakainya yang model C ini. Yang 2 ini jarang dipakai. Oke, setelah itu kita lihat prosesnya. Ini contoh saya adalah statistik kualitatif, ya, statistik kualitatif, ya. Jadi ini contoh, ya. Misal kita ingin meneliti pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja. Motivasi X1, kompensasi X2, kinerjanya Y. Ini variabel tergantung, variabel bebasnya ada 2. Oke, untuk statistik yang kualitatif itu kita biasanya menggunakan skala Likert atau Goodman, ya. Umumnya skala Likert, ya. Jadi ini variabel motivasi. Untuk membagi kuesioner di variabel motivasi itu biasanya terdiri dari beberapa pertanyaan, ya. Disarankan sekitar 3-5 pertanyaan. Karena takutnya kalau ada pertanyaan yang tidak valid itu harus dihapus, tidak boleh diolah di statistik selanjutnya, ya. Contohnya seperti ini. Ya, ini motivasi. Ya. Ini saya siapkan ada 6 pertanyaan, ya. Maksudnya biar kalau ada yang tidak valid dan dibuang itu kita masih punya pertanyaan, sehingga variabel kita tidak hilang, seperti itu, ya. Lalu skala yang kita pakai itu pakai skala Likert. Skala Likert itu terdiri dari 5 jawaban, yaitu dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju sampai sangat tidak setuju. Nah, di sini skala Likert itu ada poinnya, itu yang akan dimasukkan di SPSS, ya. Ini, ya. Ini poinnya. Jadi kalau sangat setuju itu 5, setuju itu 4, netral itu 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Seperti itu. Jadi lihat jawaban dari responden jawab apa. Misalnya menjawabnya setuju, ya kasih poin 4. Jawab sangat tidak setuju, kasih poin 1. Oke, itu teknik untuk pengisian pengolahan data di statistik kualitatif, ya. Jadi kan karena ini sifatnya kualitatif atau kualitas, contohnya ini mencapai prestasi, itu kan kualitas, ya. Kita harus mengubahnya dulu menjadi kuantitas, yaitu caranya pakai skala Likert.
Nah, contohnya nih, pertanyaan 1 sangat setuju, 2 sangat setuju, 3 sangat setuju, lalu netral, setuju, dan sangat setuju. Ini kalau di SPSS nanti jawabannya 5, 5, 5, lalu 3, 3, 4, dan 5. Oke, kita lihat SPSS-nya. Ya, ini responden pertama tadi jawabannya kan sangat setuju, sangat setuju, sangat setuju, netral, setuju, sangat setuju. Diubah jadi seperti ini. Ya, jadi 5, 5, 3, 4, 5 dan seterusnya. Anda tinggal menggunakan berapa responden. Di sini saya misalkan ada 30 responden. Nah, ini variabel view-nya seperti ini. Jadi untuk memasukkan data kualitatif itu kita harus membuat value. Value-nya ngikuti skala Likert. Ya. Jadi 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju, seperti itu. Ya. Oke, kita kembali ke data view. Ini kalau di nonaktifkan atau diaktifkan value labelnya, nah, akan berubah ke jawaban responden sangat setuju, netral, setuju, seperti itu. Oke ya. Oke, sekarang kita akan mencoba mulai mengolah validitas ya. Ini baru pertanyaan motivasi nih ya. Motivasi itu terdiri dari 6 pertanyaan. Nah, langkah pertama kita harus mentotal dulu ya. Dari responden 1 itu totalnya berapa. Caranya kita aktifkan sel ini. Setelah itu Anda klik transform compute variable. Lalu Anda bikin judul. Ini target variabel itu untuk judul, misalnya total X1. Jangan diberi spasi karena kalau diberi spasi tidak mau keluar. Oke, lalu kita membuat rumus dulu di sini. Ya, kita akan diminta menjumlah dari X11 sampai X16. Kita bikin ini X11 kita aktifkan, lalu masukkan, lalu ini kalkulatornya plus, lalu X12 masukkan, terus ya sampai X16. Ya, Anda lihat di sini sudah terjumlah ya 27. Kita perlu membuktikan satu baris saja atau satu responden saja apakah rumus kita betul atau tidak dengan menghitung secara manual. Contohnya ini 5 tambah 5 tambah 5, 15 ya, tambah 3, 18 tambah 4, 22, 22 tambah 5, 27. Berarti rumus kita betul. Kita harus ngecek karena ini otomatis akan terjumlah sampai 30 responden ya. Jadi kalau kita salah di awal ya salah semua ya. Makanya harus dicek satu responden saja ya. Oke, itu selanjutnya kita akan mulai mengolah ya, validitas. Caranya kita klik analyze, lalu correlate ya, correlate, lalu bivariate. Nah, ini kita pakai ini. Analyze, correlate, bivariate. Kita klik. Kita harus memasukkan semuanya dari X11, X16 sampai total. Ini kita blok. Lalu masukkan ke sini, ke kotak variables ya. Setelah itu di sini ada pilihan correlation coefficient. Di sini ada 3 model korelasi Pearson, korelasi Kendall, dan korelasi Spearman. Tapi yang umum digunakan dalam penelitian jurnal ilmiah itu pakai Pearson. Oke. Lalu untuk test of significance ini ada 2 tail and 1 tail ya. Ini maksudnya 2 sisi dan 1 sisi. Ya. 2 sisi dipakai kalau Anda penelitian awal ya, jadi belum ada kamu meneliti belum ada peneliti pendahuluan atau sebelumnya, jadi kamu benar-benar peneliti pertama seperti itu. Kamu pakai tutel karena belum tahu lebih atau lebih besar atau lebih kecil ya. Kalau di Indonesia kebanyakan sudah ada penelitian sebelumnya, kita pakai one tail saja ya. Oke, lalu ini flag significant correlation. Ini maksudnya sebenarnya SPSS sudah membantu, nanti hasilnya itu
valid atau tidak dengan melihat flag significant correlation. Flag ini bukan bendera tapi tanda. Tandanya nanti bentuknya bintang. Ya. Oke, itu saja yang diaktifkan ya. Jadi ini Pearson, ini pilih yang one tail, lalu ini flag diaktifkan. Oke, klik OK. Ya, ini hasilnya. Kita copy dulu. Kita masukkan ke Word. New. Oke. Kecilkan. Oke. Ini hasilnya. Sebentar, kita perkecil dulu. Ya. Sekarang bagaimana cara mengolah ya, SPSS, mengolah validitas ya. Oke, tadi di awal sudah saya jelaskan. Jadi ada ketentuan ya, ini saya lihatkan lagi ketentuan penentuan valid atau tidak. Nah, di sini ada 3 macam, yaitu dengan melihat Pearson correlation atau korelasi produk momen, atau melihat nilai signifikan. Nah, ini letaknya di sini. Ya, Anda cukup melihat totalnya saja. Ya, cukup melihat totalnya. Di sini ada 2, yaitu Pearson correlation dan signifikan. Anda bisa pilih salah satu. Ya, contohnya ini. Yang pertama Pearson correlation hasilnya 0,901. Itu valid atau tidak? Kita lihat ketentuannya. Ya, kalau korelasi produk mononya lebih dari 0,3 maka dinyatakan valid. Nah, makanya ini pertanyaan motivasi yang pertama itu berarti 0,9, berarti lebih dari 0,3, berarti data itu valid. Oke, ini ya, ini cara menganalisanya seperti ini. Untuk pertanyaan X11 didapat nilai Pearson correlation 0,901. Ini lebih besar dari 0,3. Maka pertanyaan X11 dinyatakan valid. Ya, seperti itu. Ini cara ngolahnya. Nah, Anda bisa lihat di sini tadi yang pernyataan flag correlation. Nah, ini tanda bintang. Ini sudah dibantu oleh SPSS. Berarti yang berbintang itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang valid. Apakah ada yang tidak valid? Ya, ini lebih kecil dari 0,3 ya. Maka di sini X14 dinyatakan tidak valid. Ya, ini nanti untuk penelitian pengolahan selanjutnya, ini X14 harus dihapus dulu. Tidak boleh dipakai di dalam pengolahan selanjutnya karena dinyatakan tidak valid. Seperti itu ya. Oke, ini Anda analisa seperti ini satu persatu sampai X16, dijelaskan yang valid mana, yang tidak mana. Oke ya. Lalu ada satu lagi ini, atau kita menggunakan yang kedua, yaitu nilai sig one tail. Ini artinya signifikan one tail. Tadi kita memilih one tail kan. Nah, caranya kita lihat ketentuannya. Ini jika nilai signifikan itu lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka data itu valid. Oke, kita coba lihat. Ini pertanyaan pertama hasilnya 0,00. Nah, berarti lebih kecil dari 0,05 ya, maka dinyatakan valid. Ini cara ngolahnya seperti ini. Untuk pertanyaan X11 didapat nilai signifikan 0,000, itu lebih kecil
dari 0,05 atau 5%. Maka pertanyaan X11 dinyatakan valid. Seperti itu. Ya. Demikian seterusnya pertanyaan dari X11 sampai X16 sampai sini ya. Itu dijelaskan satu persatu valid atau tidaknya. Oke, itu cara mengolah validitas. Ini saya perlihatkan contoh di jurnal ilmiah. Kalau nanti Anda membuat laporan, pada saat mengolah data awal itu pasti ada uji validitas. Kalau Anda statistik kualitatif ya. Ini yang biasa pakai nilai signifikannya. Ini cara pelaporannya seperti ini. Tadi misalnya ada 4 pertanyaan. Nah, ini dijelaskan satu persatu. Pertanyaan 1 signifikannya berapa, keterangannya apa, valid atau tidak, seperti itu. Sampai semua pertanyaan. Oke, ini cara laporan pakai tabel. Setelah itu dijelaskan di bawah. Ya. Anda boleh menerangkan satu persatu atau langsung misalnya valid semua ya dibuat seperti ini. Dari keempat pertanyaan X1 didapat nilai signifikan kurang dari 0,05. Jadi keempat pertanyaan mengenai bukti fisik tersebut dinyatakan valid. Ini sudah cukup seperti ini. Oke, baik pemirsa, itu caranya mengolah validitas. Ya. Nanti kita ikuti yang reliabilitas di tutorial selanjutnya. Oke, selamat ketemu lagi. Terima kasih.